Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sobat, jumpa lagi di Al Ayyubi Channel. Terima kasih telah mendukung channel ini dan seluruh channel-channel muslim lainnya. Baik sobat, kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang mana akhir-akhir ini beredar luas ya tentang foto atau gambar Yesus dan juga Bunda Maryam. Bunda Maria, foto gambar Yesus dan juga Bunda Maria di dalam Ka'bah yang konon katanya disampaikan oleh Buya Syakur atau Om Syakur ya. Lalu kemudian Rasulullah melarang untuk menghapus atau membuang gambar tersebut. Nah, video pertama ini saya tampilkan ya. Video pertama ini saya tampilkan pada saat pintu Ka'bah dibuka. Benarkah ada gambar Yesus dan juga Bunda Maria di dalam Ka'bah? Kita cek bersama, teman-teman. Nah, ini kondisi di dalam Ka'bah ya, kondisi di dalam Ka'bah. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ada lafal-lafal ya, ada tulisan-tulisan Arab. Ada lafal. Ya. Dindingnya bagus, teman-teman. Ada pilarnya ya, 3 pilarnya. Ada orang yang sholat di dalam Ka'bah. Ya. Ada 3 pilar, ada lampu-lampu di atas bergelantungan. Tidak ada ya. Tidak ada gambar Yesus dan juga Bunda Maria di dalam Ka'bah. Tapi kalau lafal-lafal ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya, lafal-lafal ada. Baik, saya cukupkan. Tidak ada ya, teman-teman ya. Tidak ada gambar Yesus ataupun Bunda Maria di dalam Ka'bah. Ini situasi di dalam Ka'bah dan memang tidak ada. Nah, teman-teman, sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Gus Qoyum ya. Kita dengarkan penjelasan dari Gus Qoyum. Benarkah cerita yang disampaikan oleh Buya Syakur atau Om Syakur ini memang betul adanya, memang sahih adanya cerita tersebut? Kita dengarkan penjelasan Gus Qoyum tentang foto atau gambar Yesus dan juga Bunda Maria di dalam Ka'bah. Kita dengar sobat. Jelaskan. Ini masalah nomor 7. Kemudian masalah nomor 8. Menjawab pertanyaan, benarkah ada gambar Yesus di dalam Ka'bah? Seperti dikatakan oleh satu narasumber, bahwa diceritakan dalam kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Nah, ini ada 2 perkara yang saya koreksi. 1, mengenai cerita bahwa ada gambar Yesus dan Maryam di dalam Ka'bah, Nabi membiarkan, tidak menghapusnya. Bahkan Nabi melarang menghapusnya. Itu diceritakan dalam kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Ini perlu saya koreksi. Saya tidak menemukan kitab Akhbaru Makkah lil Wahidi. Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa taala menitipi kami ribuan kitab. Tapi saya tidak menemukan literatur Islam yang berjudul Ahbaru Makkah lil Wahidi. Yang ada adalah Ahbaru Makkah lil Azraqi. Kemudian Ahbaru Makkah lil Faqihi. Tidak ada yang lil Wahidi. Kalau lil Wahidi itu Asbabun Nuzul lil Wahidi ada. Kemudian Tafsir Al-Basit lil Wahidi ada, di sini juga ada. Kemudian Tafsir Al-Wasit lil Wahidi juga ada. Kemudian Tafsir Al-Wajiz lil Wahidi juga ada. Itu karya-karya Al-Wahidi yang populer. Tapi kalau Ahbaru Makkah lil Wahidi itu tidak ada. Setahu saya tidak ada, setahu saya. Yang ada adalah Ahbaru Makkah lil Azraqi dan lil Faqihi. Nah, saya baca dalam kitab Ahbaru Makkah lil Azraqi. Di juz 1 halaman 165-166 bahwa Rasulullah ketika Fathu Makkah memerintahkan Fadl bin Abbas membawa air Zam-Zam untuk mengusap dengan kain lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah. Wa wada'a kaffah, Rasulullah meletakkan dua telapak tangannya ala surat ibni Maryam, pada gambar Yesus ibn Maryam, wa ummi, dan ibunya Maryam. Kemudian Rasulullah mengatakan, hapuslah semua gambar, umhu jami'as suwar, illama, kecuali gambar tahta yadayya, yang di bawah kedua tanganku, jangan dihapus. Farafa'a yadaih, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ternyata di situ ada gambar Yesus dan ibunya. Maka Rasulullah minta jangan dihapus gambar ini. Ini cerita di kitab Ahbaru Makkah lil Azraqi, bukan lil Wahidi. Ya. Saya komentari sedikit ya. Ini penjelasan Buya Sakur berdasarkan data-data yang valid disertakan dengan kitabnya ya, bukan katanya dan bukan katanya ya. Disertakan dengan dalilnya, kitabnya, bukan katanya dan katanya. Para sobat, para teman-teman sekalian ya. Cukup jelas. Kita lanjut teman-teman. Di juz 1 halaman 165-166. Ini satu. Kemudian apakah cerita ini benar? Apakah cerita ini sahih? Apakah cerita ini akurat? Apakah valid cerita ini? Saya baca dalam analisis ilmiah di catatan kaki oleh Rusdi Saleh, bahwasannya ini cerita adalah satu cerita ini hadis mudraj. Hadhihi ziyadah al-mudrajah. Ini tambahan, ini hadis mudraj. Rasulullah melarang menghapus gambar Yesus dan ibunya dari dalam Ka'bah. Rasulullah melarang menghapus. Ini cerita adalah mudraj. Mudraj itu apa? Tidak hadis dimasukkan dalam hadis. Namanya mudrajul matni. Jadi bukan hadis dimasukkan dalam redaksi hadis. Yang kedua ada mudrajul isnad. Bukan sanadnya, tapi nama-nama orang luar dimasukkan dalam sanad. Padahal bukan sanad, bukan mata rantai dalam hadis. Nah, bagaimana kedudukan hadis mudraj? Bolehkah ini cerita diterima? Nah, ini saya baca karya orang Indonesia, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Tirmasi, atau dibaca At-Turmusi.
dibaca At-Tirmizi, At-Turmusi, Manhaju Dawin Nadar, syarah terhadap Alfiyah Mustalahil Hadis Jalaluddin As-Suyuti. Subhanallah. Di sini Gus Qayyum betul-betul mengajari ya, betul-betul mengajari orang yang mengatakan bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghapus atau meniadakan gambar Yesus atau Bunda Maria di dalam Ka'bah. Di sini Gus Qayyum beserta kitabnya, beserta dalilnya, beserta data-datanya yang valid ya, bukan katanya-katanya. Saya baca di Manhajud Dawin Nadar halaman 88. Nah, ini kedudukan hadis mudraj. Kedudukan hadis mudraj dalam pandangan pakar-pakar hadis dunia, termasuk Jalaluddin As-Suyuti, mengatakan wa kullun da muharramun wa qadihun, dan semua hadis mudraj ini diharamkan dan dianggap cacat. Wa kullun da muharramun wa qadihun wa indi at-tasiru qad yusamahu, kecuali mudraj itu adalah menerangkan kosakata. Misalnya Nabi menceritakan hadis, ada kosakata yang jarang difahami orang, di tengah-tengah menceritakan hadis itu disampaikan oleh seorang ulama melakukan idraj, menyela-nyelai dengan memaknai kosakata lafal hadis. Itu boleh itu mudraj. Ada yang memberi toleransi, tapi ulama juga mengatakan tidak boleh ada. Meskipun itu untuk menjelaskan kosakata, jangan melakukan idraj, yaitu memasukkan kata yang bukan hadis masuk dalam hadis. Itu dilarang. Wa indi at-tafsir qad yusamahu. Tetapi kullu dha muharramun wa qadihu, semua hadis mudraj ini diharamkan dan membuat cacat. Syekh Mahfud At-Turmusi mengatakan wa kullu dha ayil idraj bi jami'i aqsami, semua idraj yang bukan hadis dimasukkan hadis, bukan sanad dimasukkan sanad, diharamkan bi ijma'i ahlil hadis wal fiqhi, semua konstitusi ahli hadis dan fikih. Nah, jelas. Jadi cerita itu tadi bukan hadis, tapi ada orang lain yang menyela-nyelai dalam cerita itu, dan tidak sahih dan tidak bisa diterima. Haram untuk diterima cerita itu. Satu. Yang kedua, ini menganalisis cerita itu. Yang kedua, di dalam analisanya, yaitu Rusdi Saleh, bahwa Nabi mengeluarkan dari dalam Ka'bah surat Ibrahim wa Ismail, gambar Ibrahim dan gambar Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ini ada dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari. Ada lagi dalam satu hadis diriwayatkan Ibnu Sa'din. Kalau Ibnu Sa'din itu dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, di rumah sini juga ada. Abi Dawud, yaitu Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk mendatangi Ka'bah, fayamhuwa kulla suratin fiha, supaya Umar bin Khattab itu datang ke Ka'bah untuk menghapus semua gambar, semua lukisan. Falam yadkhulha hatta mukhiyatis suwar, Rasul tidak mau masuk Ka'bah sehingga seluruh gambar itu dihapus semua.
Tidak ada yang dibedakan. Ini yang ada dalam hadis sahih seperti diceritakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kama fi Fathil Bari. Nah, ini berarti tidak dibedakan antara gambar Yesus dan Maryam atau gambar Ibrahim, gambar Ismail alaihi wassalatu wassalam. Semua dihapus, dibersihkan dari dalam Ka'bah. Kemudian ada lagi yang lebih jelas lagi. Ada riwayat Rasulullah melihat gambar Maryam, summa ra'a surata Maryam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, umhu mimma fiha minas suwar. Hapus semua gambar-gambar dari dalam Ka'bah. Siapapun hapus semua. Umhu mimma fiha minas suwar. Ini jelas. Jadi tidak benar, ya. Maka Anda jangan mengatakan Rasulullah membiarkan gambar Yesus ada dalam Ka'bah. Dan realnya sampai sekarang juga tidak ada kan gambar Yesus dalam Ka'bah. Sekarang masalah ke-9. Nah ini, menjawab tuduhan. Baik, teman-teman, jelas ya, jelas. Data yang dikatakan oleh Buya Syakur atau Syakur ini, karena lebih tua dari saya memanggilnya saja ya. Itu kan lebih pantas lah buat orang yang lebih tua ya. Data yang dinyatakan oleh Syakur ini ternyata salah, kitabnya salah, dan Gus Koyum menunjukkan kitabnya yang asli ternyata bukan Wahidi tapi Asyroki gitu ya, kalau nggak salah tadi Asyroki. Syakur salah, dan cerita itu ada catatan kakinya teman-teman ya, dan di catatan kakinya itu di situ tertulis bahwa ini bukanlah hadis. Jadi sangat sulit untuk memalsukan hadis ya, itu sangat sulit karena sanad-sanadnya itu nyambung, nggak mudah untuk memalsukan suatu hadis ya. Jadi melacaknya itu sangat mudah kalau di dalam Islam ya, mana yang ditambah dan mana yang betul-betul asli gitu kan. Nah, teman-teman coba kita simak sekali lagi. Ini adalah Ka'bah pada saat dibuka ya. Kita simak sekali lagi. Nah, ini suasana di dalam Ka'bah ya, suasana di dalam Ka'bah, dan memang tidak ada gambar-gambar Yesus atau gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah, nggak ada ya. Itu dikeliling nggak ada ya. Yang ada cuma lafal-lafal bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada pilar, lampu-lampu ya. Cuma nggak ada ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak ada. Baik teman-teman. Itu tadi penjelasan dari Gus Koyum, guru kita ya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati beliau beserta keluarganya ya. Semoga Allah melindungi semua guru-guru kita. Teman-teman sekalian, video singkat ini semoga bermanfaat, terutama untuk saya pribadi ya. Jadi gambar Yesus dan juga gambar Bunda Maria yang dinyatakan oleh Buya Syakur ini tidak benar ya, tidak benar, datanya tidak valid dan haram untuk diterima. Terima kasih sobat telah mendukung channel ini dan seluruh channel muslim lainnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.